The Gaza Strip, and we will do a job with it too. Saatnya sekarang Anda mengikuti NTV Prime Dialog, pemirsa. Saya Doni De Keizer. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali membuat pernyataan kontroversial. Setelah mencetuskan ide relokasi warga Gaza ke negara lain, Trump menyebut akan mengambil alih jalur Gaza yang telah diserahkan oleh Israel kepadanya. Tak lama usai pernyataan Trump, kehebohan dan penolakan global muncul di mana-mana, termasuk dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Apa tujuan Trump melempar pernyataan kontroversial ini? Apakah Trump serius ingin mengambil alih Gaza? Sebagai kekuatan adidaya, dapatkah ia melakukannya? Mari pemirsa sama-sama kita bahas, kita diskusikan terkait dengan statement dari Presiden baru Amerika Serikat ini. Sudah hadir bersama saya di studio Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Pelita Harapan, Profesor Alexius Jemadu. Kemudian kita juga terhubung melalui sambungan Zoom bersama jurnalis dan juga aktivis Palestina yang pernah lama bermukim di Gaza, Muhammad Hussein. Prof. Alex, apa kabar? Baik. Terima kasih bergabung bersama kami. Senang jumpa kembali. Ya, kita sapa ada Mas Hussein. Ya. Selamat sore, Mas Hussein. Selamat siang. Ya, selamat siang waktu Kairo, Mesir ya. Betul. Ya, Baik. betul. Terima kasih Bapak-Bapak sudah berdiskusi. Mudah-mudahan nanti kita juga bisa terhubung dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Tunisia, Zuhari Misrawi ya. Tapi Prof, ini menarik sekali kalau statement Trump kemudian akan ambil alih jalur Gaza. Menerjemahkannya seperti apa, Prof. Alex? Iya, kita mengikuti dari media melalui konferensi persnya di Gedung Putih ya bersama Netanyahu. Perdana Menteri Netanyahu. Dia menyatakan itu secara eksplisit. To take over, Iya. kan? Sehingga kita semua Bahasanya terkejut, itu ya. loh. Kita terkejut ya dengan pernyataan itu karena tidak ada presiden selama ini bahwa Amerika mau mencaplok Gaza. Iya. Tapi saya yakin Trump ini tidak main-main dengan pernyataannya dan tidak mungkin dia mengatakan itu hanya untuk bluffing. Serius Pasti berarti? iya, ada sesuatu rencana di balik itu yang mungkin saat ini kita kan belum tahu detailnya. Tetapi kita sudah bisa menduga-duga kira-kira apa yang dimaui oleh Trump untuk level regional, bahkan global, ya. Dan juga untuk di Gaza itu apa rencana dia, dan tidak hanya melibatkan Amerika Serikat sendiri. Oke? Jadi Israel juga dengan sendirinya, Anda melihat waktu konferensi pers itu Netanyahu senyum-senyum saja. Berarti sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya dia. Iya, sangat confident. Dan dia menunjukkan kedekatan dengan Amerika Serikat. Tidak ada resistensi dari Israel kan. Iya. Nah, yang belum kita tahu dengan pasti itu reaksi negara-negara Arab yang ada di dalam Abraham Accords ini. Iya kan? Betul. Arab Saudi, ada Uni Emirat Arab, juga ada Jordan kan, Betul. yang dekat situ. Selama ini mereka sudah mengatakan kepada dunia bahwa mereka menolak itu. Tetapi kan belum selesai di situ. Nah, karena nanti saya duga bahwa Trump ini akan meneruskan dia punya Abraham Accords di periode pertama. Iya. Dia mau ke Arab Saudi, dia juga mungkin akan ke Qatar. Dan itu masalahnya menjadi problematik, Mas Doni. Kenapa? Karena bisa jadi nanti dia mainkan kartu. Kalau kalian tidak ikut skenario saya, hati-hati. Ada rejim yang baru jatuh di Suriah oleh rakyatnya. Oke. Apakah kalian masih mau perlindungan Amerika? Kalau dia mainkan kartu itu, kartu utamanya Trump kalau dia main ya. kartu itu, artinya dia mempunyai satu proyek besar untuk Timur Tengah secara keseluruhan. Dan dia juga bilang di dalam pernyataan itu, karena itu untuk the region, ya, itu dimensi regionalnya. Nah, dimensi globalnya, kalau dia bisa mengamankan Timur Tengah, dia bisa konsentrasi untuk fokus persaingan dengan Tiongkok. Iya. Jadi ada satu rencana besar dari Trump ini. Sebenarnya ujung-ujungnya duit ya. Apakah nanti itu dapat direalisasikan? Terlalu pagi untuk mengatakan. Oke, tapi tahan dulu Prof. Saya mau ke Kairo dulu. Kalau Mas Hussein sendiri kemudian mengamati konstelasi atau suasana terkini di Timur Tengah, khususnya di Mesir, pasca statement dari Donald Trump, apa yang bisa Anda gambarkan? Ya, baik Mas Doni. Kalau di Mesir sendiri memang sudah jelas
kita mendengar statement dari Presiden Abdul Fattah As-Sisi yang menolak tegas rencana pemindahan atau relokasi warga Gaza, baik itu ke Mesir atau ke negara luar lainnya. Kan sekitar 4 atau 5 hari yang lalu itu ada ratusan ribu warga Mesir yang melakukan aksi demo di perbatasan Rafah Ya. sebagai bentuk kutukan atau sebagai bentuk penolakan terhadap rencana Trump untuk mengeluarkan warga Gaza, terutama ke wilayah Gaza sendiri, ke wilayah Mesir. Karena hari ini sejak 7 Oktober Tufan al-Aqsa atau genosida itu terjadi, ada 120.000 warga Gaza yang sedang berada di Mesir mengungsi. Mereka juga berusaha untuk kembali meskipun karena perbatasan belum dibuka. Bahkan sudah banyak ya yang mulai mendaftarkan diri ke kedutaan besar Palestina di Mesir karena ada pengumuman gencatan senjata. Artinya memang kalau dari Mesir sendiri, baik pemerintah maupun warga lokal jelas menolak rencana relokasi Trump yang akan mengeluarkan 2,3 juta warga Gaza ke luar tanah mereka. Ya, Mas Hussein, Mesir ini kan sebenarnya sudah belajar juga dari pengalaman periode pertamanya Trump. Ya, bagaimana kebijakan Trump terkait dengan politik Timur Tengah dan seterusnya. Kira-kira pemerintah Mesir sekarang sudah belajar apa respon atau reaksi untuk menghadapi Trump yang dalam waktu 4 tahun ke depan pasti akan banyak kejutan-kejutan? Ya, saya setuju dengan Pak Profesor Alex tadi bahwa ini semua belum fix ya, atau belum deal, meskipun ada penolakan dari Raja Abdullah di Yordan atau dari Sisi di Mesir. Namun kalau melihat bersikeras Trump, bahkan dia mengatakan kan bahwa kami sudah berbuat banyak untuk Mesir dan Yordan dan saya yakin mereka akan berbuat sesuatu untuk kita. Itu adalah kata-kata yang apa istilahnya, sarkas gitu ya. Iya. Artinya ada memang poin-poin yang akan merubah peta politik Timur Tengah ke depan. Dan kita tahu loh, Amerika ini kan memang sejak awal mereka bermain politik sandera juga. Ya. Keamanan pun itu kan bagian sandera mereka juga. Ancaman-ancaman akan digulingkan, ancaman-ancaman akan diganti, itu pastilah bagian dari trik-trik yang sudah disiapkan oleh manajemen Trump di Gedung Putih gitu kan. Ya, kita hanya bisa menanti, kita hanya bisa menunggu apakah sisi belajar dari pemerintah sebelumnya. Saya yakin itu juga bukan orang sembarangan ya, karena Mesir ini dari dulu sampai sekarang selalu menjadi kunci setiap adanya pergolakan atau perubahan geopolitik di Timur Tengah. Mesir ini menjadi kunci. Ini negara besar dan memiliki pengaruh besar sekali. Ya, Amerika juga tidak boleh menganggap enteng posisi dan peran Mesir. Ya, baik Mas Hussein, saya ajak Anda berdua kita ke Tunisia bertemu dengan Ambasador Zuhari Misrawi. Excellencies, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Statement Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu menggelitik untuk saya mintai pendapat Anda yang katanya ingin take over jalur Gaza. Komentar Excellency gimana? Ya, kalau kita lihat kan ini sebenarnya menegaskan bagaimana politik luar negeri Amerika Serikat yang dalam konteks Palestina itu kita sebut dengan unilateral ya. Mereka Profesor paham itu, nanti minta dijelaskan bahwa Amerika punya kebijakan sepihak terhadap Palestina, yaitu mendukung kepentingan Israel tanpa reserve. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat ini hanya kelanjutan dari politik luar negeri Trump pada periode pertama, yaitu saya banyak menulis dan banyak menyampaikan komentar, yaitu tentang one state solution. One state solution. Jadi memang skenario Amerika dan Israel itu hanya adanya satu negara, yaitu negara Israel Raya. Nah, ini memang ke depan akan terjadi semacam goncangan besar di Timur Tengah. Kalau kita lihat, tulisan saya di harian Kompas yang paling terakhir itu adalah babak baru Timur Tengah, yaitu mengacu kepada pidato Netanyahu di PBB pada tanggal kalau tidak salah itu 23 September
beberapa hari sebelum serangan badai Al-Aqsa itu. Ya. Nah ini menunjukkan bahwa strategi skenario Timur Tengah baru dari Amerika dan Israel. Cuman yang tidak dihitung oleh Amerika. Jadi kalau tadi Mas Hussein masih ini belum. Kalau menurut saya ini sudah skenario yang sedang ingin dilakukan oleh Amerika Serikat By dan design, Israel. ya? By design dan terencana, Mas. Maka oleh karena itu kalau kita melihat hampir tidak ada satu negara pun yang setuju, termasuk Eropa, Ya. karena ini akan berdampak yang sangat besar ya terhadap tatanan dunia ke depan ya, di mana kita tahu bahwa Trump dalam pidato kemenangannya di Capitol Hill itu kita mendengar bahwa kita akan menciptakan perdamaian di Timur Tengah. Jadi kalau kita menggunakan perspektif al-maskutu anhu, panggung belakang, sebenarnya Trump tidak menghendaki perdamaian. Trump menghendaki kehancuran dan tatanan global yang semakin tidak menentu. Kalau kita lihat misalnya di Tunisia itu Presiden Kais Saied menyampaikan bahwa Tunisia menolak pemindahan warga Palestina dari Gaza. Kalau kita lihat sekarang kan Gaza sudah kita lihat luluh lantah dan kita mengutuk keras itu. Kita tidak menerima apapun yang dilakukan oleh Israel dan Amerika karena senjata yang digunakan oleh Israel senjata dari Amerika. Nah sekarang mereka ingin menghancurkan tepi barat. Ya. Jadi skenario one state solution hanya ada Israel Raya di kawasan itu. Itu betul skenario yang sangat mengerikan dan tentu saja saya kira politik luar negeri Indonesia kita tetap pada garis two state solution di mana kesepakatan Oslo itu menjadi pegangan kita. Maka oleh karena itu kita harus bersuara keras, kita harus menentang ini dan dunia sudah menentang ini. Kalau kita lihat dan saya pantau sejak tadi malam dari negara-negara Timur Tengah setidaknya ini menjadi satu kekuatan besar ya. Bahwa sebenarnya kalau negara-negara Timur Tengah bersatu, lalu kemudian kita Indonesia punya peran dan saya sangat dekat dengan Duta Besar Palestina untuk Tunisia. Mereka meminta, kami berharap Indonesia berada di depan untuk menentang kesenang-wenangan, untuk menentang penjajahan dan kami sampaikan kepada Duta Besar Palestina untuk Tunisia, konstitusi kami menentang penjajahan. Kami punya dokumen dasar sila konferensi Asia Afrika di Bandung, di mana sikap kami terhadap Palestina tidak bisa ditawar-tawar. Kami mendukung kemerdekaan Palestina dan oleh karena itu kami akan terus bersama Palestina dan kami akan menentang segala upaya untuk menegasikan Palestina atau tidak melihat bagaimana perjuangan warga Palestina yang saat ini berada dalam posisi yang kita sangat menyedihkan kita semua. Ya, Excellencies, ini menarik Anda juga tadi sudah mengulik soal gaya diplomasi, kalau saya boleh katakan gaya komunikasi Trump yang panggung depan, panggung belakang itu kita harus waspadai ya. Sejatinya dia tidak menginginkan perdamaian. Tapi Excellency jangan lupa, Trump itu terbiasa dengan apa yang dia inginkan, apa yang dia mau harus tercapai. Soliditas negara-negara Arab tentu diperlukan dalam hal ini. Bagaimana sebaiknya bersikap? Ya, saya kira negara-negara Arab sikapnya sudah jelas ya. Mereka menentang sikap Trump. Nah, menurut saya ini seorang diplomat dan bukan pengamat. Jadi pilihan kata-kata saya harus... tapi kan kita melihat ya bagaimana ketika Trump berkuasa pada periode pertama yang lalu, Trump memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem misalnya. Ya. Itu satu kegilaan tersendiri. Betul. Dan pernyataan Trump yang secara terbuka, dia ingin mengatakan saya adalah presiden negara superpower, tetapi manage morality gitu, tidak punya moral. Jadi kita harus siaga dengan segala kemampuan diplomasi, terutama saya sebagai duta besar. Saya selalu berbicara lantang atas nama konstitusi, atas nama konferensi Asia Afrika tahun 1955. Kalau kita lihat Indonesia selalu konsisten dalam konteks ini dan bagaimana sikap two state solution, maka kita harus berjuang
dengan tenaga, terutama saya sebagai diplomat untuk menyuarakan bagaimana nasib warga Gaza, kemanusiaan harus kita utamakan, kemerdekaan Palestina harus kita utamakan, dan kita juga harus memikirkan bagaimana pembangunan kembali rumah-rumah yang hancur di Palestina. Jadi menurut saya ada agenda besar, kita menentang Trump, tetapi kita harus bersama-sama untuk membangun kembali Gaza yang kita lihat saya setiap hari ketika pulang dari kantor saya disajikan dengan pemandangan di mana kita sudah kehilangan hati nurani sebagai warga dunia, dan sikap Trump misalnya keputusan Trump kembali kemarin untuk tidak mematuhi keputusan ICC misalnya, itu menunjukkan satu sikap amoral, ya, tidak bermoral. Kalau bahasa saya misalnya, saya diplomat, mohon maaf, sikap gila, kegilaan itu. Bagaimana orang yang membunuh ratusan ribu anak-anak, perempuan, bahkan wartawan, bahkan tenaga medis di Gaza, dan sudah diputuskan oleh ICC sebagai penjahat perang, di mana Netanyahu dan Menteri Pertahanan, Panglima Angkatan Bersenjata Israel harus diadili. Nah ini bagaimana gitu? Jadi menurut saya memang kita harus yakin, karena keyakinan itu adalah satu langkah untuk menemukan kembali satu kebenaran. Satyam Eva Jayate, gitu kalau kata Bung Karno. Kebenaran akan menang, dan kebenaran ini harus kita terus perjuangkan dengan segala cara. Saya sebagai diplomat akan menggunakan kanal-kanal diplomasi, terutama dengan negara-negara Arab. Nah, jarang sekali, Mas, mohon maaf, negara-negara Arab bersatu. Tapi dalam konteks bagaimana Amerika ingin men-take over Gaza, saya melihat ada kesatuan langkah, ada kesatuan sikap. Ini satu modal yang sangat luar biasa. Karena kalau negara-negara Arab bersatu, dan kemudian dukungan, dan kita lihat ada perubahan dari beberapa negara Eropa, itu sebuah kemenangan menurut saya. Dan saya dalam 3 tahun berada di Tunisia, saya selalu hadir dalam forum-forum tentang bagaimana kita melangkah berjuang untuk membela Palestina, untuk terus mewujudkan kemerdekaan dan kedaulatan Palestina. Baik, Excellency, terima kasih sudah berdiskusi bersama kami. Duta Besar Zuhari Misrawi dari Tunisia langsung. Terima kasih dan selamat kembali bertugas. Ya, pemirsa, jangan kemana-mana. Kami masih akan melanjutkan diskusi dengan Prof. Alex dan juga Mas Hussein tentunya setelah yang berikut ini. Kami segera kembali. Saya ingat lagu zaman dulu, kalau saya kutip tulisan dari sahabat saya, Hasibullah Satrawi, mengingatkan pada lagu Madu dan Racun. Madu di tangan kanan, racun di tangan kiri. Sepertinya itulah menggambarkan posisi Trump sekarang ini terhadap politik di Timur Tengah, khususnya soal Israel dan juga Gaza atau Palestina. Madu di tangan kanan, dia mendukung gencatan senjata, tapi jangan lupa di tangan kirinya ada racun. Dia juga memberikan izin terhadap bom-bom besar itu kembali masuk ke wilayah Palestina, Israel tentunya, dan juga banyak kebijakan yang sebenarnya perlu kita pertanyakan. Prof, soal kata-kata atau diksi yang dipilih Trump tadi, saya masih tergelitik untuk meminta pendapat Anda soal take over. Tapi jangan lupa, dia kan pengusaha. Betul. Dia mungkin kalau dia sebagai politisi, diplomasinya kurang oke atau kurang cantik, gimana kira-kira? Itulah, Mas Dodi. Jadi kalau kita lihat, dia mau menyelesaikan masalah politik dengan ekonomi. Karena dia mau bangun real estate kan di situ dekat pantai, strategis itu kan. Jadi sebenarnya pendekatannya ekonomi ya. Pendekatan ekonomi menyelesaikan politik satu. Pendekatan ekonomi untuk menyelesaikan masalah identity juga. Nah, ini jadi masalah, apakah bisa, ya kan? Tapi saya lihat Trump dan Netanyahu menggunakan bahasa yang sama itu. Yang kita tangkap dari konferensi pers itu. Peace through strength. Membangun perdamaian melalui kekuatan. Artinya Trump itu siap menggunakan kekuatan ekonomi dan militer yang dia punya untuk mewujudkan ini.
Termasuk yang saya bilang tadi, jangan dilupakan poros Jared Kushner dan MBS Arab Saudi kan. Ya. Nah, makanya kita lihat nanti seberapa jauh penolakan atau resistensi dari negara-negara seperti terutama Arab Saudi. Ya, karena kita lihat juga Trump Ya. ada rencana untuk melanjutkan Abraham Accords kan. Betul. Nah, mungkin saja bargainingnya nanti kamu dukung proyek saya ini, saya memberi jaminan perlindungan kamu untuk tetap menjalankan visi 2030, visi MBS kan. Ya, ya. Nah, jadi kita lihat Trump ini orang yang sangat memperhitungkan prinsip quid pro quo. Saya beri kamu sesuatu, kamu harus beri saya Iya, juga. iya. Dia nuntut elai-elainya di Eropa itu kan. Iya. Kamu harus naikkan anggaran untuk NATO. Kalau tidak saya Iya, tarik diri iya. dari NATO. Artinya dengan Netanyahu pun dia juga Dia begitu akan kan? melakukan hal yang sama. Heeh. Dia punya senjata militer, dia punya senjata ekonomi, dia punya, dan dia akan gunakan itu. Iya, itu sebabnya dia khawatir kalau ada posisi Cina, Tiongkok yang bisa menjadi matahari lain dari Amerika Serikat, begitu Iya. kan? Nah, konteks globalnya Mas Doni, kalau dia bisa kontrol Timur Tengah, dia bisa buat perdamaian di Ukraina, dia bisa fokus persaingan dengan Tiongkok. Dia kan habis tenaganya kemana-mana kan selama Iya, ini. iya. Tapi Amerika sekarang tidak bisa menganggap remeh persaingan dari bangkitnya Tiongkok. Teknologi kemarin DeepSeek itu Iya. muncul tiba-tiba begitu ramai kan Iya, di betul. itu pasar saham itu. Jadi ini merupakan ketakutan Trump dan dia mau menggunakan periode kedua ini untuk meninggalkan legacy bahwa dia presiden yang lain daripada yang lain, tapi meninggalkan legacy bahwa dia berhasil dengan cara ini ya kan. Iya, iya, iya. Nah, makanya kita masih lihat ini, kita menduga-duga aja kira-kira ke depannya kemana. Tapi kan polanya sudah kelihatan ya. Senjata apa yang dia gunakan untuk meyakinkan negara-negara Arab yang dekat dengan Amerika dan yang meminta perlindungan Amerika ya. Arab Saudi, Qatar, Yordania. Kita belum tahu kan. Mereka sudah buat statement di media, mereka akan tolak. Iya. Tapi sebelum mereka melakukan tindakan nyata di lapangan untuk menghalangi itu masalahnya Mas Doni. Ya, oke. Ini menarik ya. Saya kembali ke Mas Hussein dulu. Mas Hussein, kan negara-negara Arab dalam waktu yang tidak lama setelah Trump kemudian membuat pernyataan yang menurut saya ini sangat kontroversial, kemudian langsung bersikap dan menolak. Ada satu kata atau satu kalimat yang harusnya menjadi kesepakatan bahwa membuat kehidupan yang jauh lebih baik. Tapi versi Trump dengan versi negara-negara Arab terhadap kehidupan yang lebih baik di Palestina atau jalur Gaza itu tentu berbeda. Anda yang sudah sering ke daerah konflik itu, bagaimana seharusnya agar dua persepsi yang berbeda ini bisa ketemu dalam satu titik, Mas Hussein? Ya, baik. Sebetulnya kita juga tidak bisa terlalu berpegangan pada kata-kata pemimpin Arab ya. Karena mereka politisi dan mereka juga tersandra yang saya sampaikan sebelumnya. Tahun 2020, Donald Trump pada periode pertama dia menjadi presiden, dia pernah melaunching satu pemikiran atau satu rencana yang disebut dengan Deal of Century. Saat itu dia punya pemikiran Gaza ini, warga Gaza akan dipindahkan ke Mesir. Dan itu akan dibiayai oleh Saudi Arabia. Memang di atas, di depan media atau di atas meja, baik Mesir maupun Saudi Arabia itu mereka mengatakan menolak tegas ya akan adanya rencana relokasi Gaza 2020 itu ya. Tapi yang kita lihat di lapangan, di Mesir sudah dibangun ribuan unit bangunan di Sinai yang sampai sekarang masih misterius. Itu kenapa dibangun gitu kan. Sementara bantuan finansial dari Saudi Arabia ke Amerika pun lancar terus. Ya bahkan terakhir dalam statement Trump, ya Ben Salman akan kirimkan 700 miliar USD gitu kan. Dan akan digenapkan jadi 1 triliun. Nah jadi memang banyak hal-hal yang sensitif untuk disampaikan di forum seperti ini ya tentang bagaimana dua wajah para pemimpin negara-negara Arab terhadap masa depan Gaza dan masa depan Palestina gitu. Namun pada akhirnya yang ingin saya sampaikan juga di sini, terlepas dari statement kontroversialnya Donald Trump, sebetulnya apa sih hubungan mendasar antara Israel dan Amerika dan juga negara-negara
Arab dengan Israel itu jauh lebih mengerikan dari yang kita dengar di media selama ini. Singkatnya Mas Doni, ini saya ketika bertemu langsung dengan Ismail Haniyeh di Turki 2021, dan saya juga kuliah di Universitas Islam Gaza. Saya mendengar langsung dari pakar-pakar politik yang tidak hanya pengamat Timur Tengah, tapi memang hidup di Gaza. Dengan singkat mereka menyederhanakan bahasa siapa itu Israel. Mereka mengatakan Israel laysat daulah. Israel itu bukan sebuah negara. Israel huwa masyru'un istimariyun gharbiyun. Israel itu adalah proyek penjajahan negara-negara barat. Jadi dulu itu negara-negara barat ini atau negara-negara kolonial ini menjajah dunia itu masing-masing. Ya. Spanyol menjajah beberapa negara, Inggris menjajah beberapa negara, kemudian juga Belanda dan juga Portugal. Kemudian dikumpulkan oleh seorang Perdana Menteri Inggris namanya William Campbell Bannerman tahun 1907, dan mereka singkat cerita mereka membuat satu resolusi, kita akan menjajah bersama-sama. Tapi kita harus menundukkan satu kekuatan besar, yaitu negara Arab yang dari Afrika ya, Arab bagian Afrika sampai Arab bagian Asia, itu mereka semua kekuatan besar yang disatukan oleh satu bahasa, kemudian disatukan oleh satu agama, dan mereka itu hanya membutuhkan satu sosok soleh, sosok yang adil untuk mengangkat mereka menjadi negara adidaya. Ya. Itu harus kita pecah. Akhirnya muncullah ide kita harus memecah kekuatan Arab dan kita letakkan di tengah-tengah. Di mana letakkan pertemuannya itu? Di Palestina. Nah, jadi mereka semua ini sepakat kita harus munculkan satu entitas, satu pangkalan militer di situ, dan kita harus backup bersama-sama untuk menjaga hegemoni kita. Itulah Israel. Ya, Mas Hussein, ada yang menarik tadi dari kata-kata Anda, kalau Anda kemudian menyampaikan bahwa sebenarnya nggak ada bedanya antara Trump dengan pemimpin-pemimpin negara Arab, ya sama-sama politisi. Cuma kalau Trump mungkin lebih terbuka, terlihat gitu kan. Saya khawatir kalau mereka itu politisi yang satu pengusaha, ujung-ujungnya ya deal-deal juga untuk mencari keuntungan dari situasi politik sekarang ini. Jadi akhirnya mereka akan saling bargaining position gitu. Mesir sendiri seperti apa kira-kira bargainingnya dengan Trump? Ya, bagaimanapun kalau kita bicara antara politik dan ekonomi selalu mereka satu arah. Ya. Ya, intinya kan semua konflik dunia itu kan berujung pada ekonomi sebetulnya. Siapa yang ingin menguasai ekonomi suatu negara tertentu, disitulah bermain politik. Betul. Dan konflik di situ. Nah, kalau melihat apa bargaining yang dimiliki oleh Abdel Fattah al-Sisi, Presiden Mesir ini, jelas dia adalah pimpinan negara yang berbatasan langsung dengan Gaza. Ya, jadi intinya semua yang kebijakan apapun dari negara manapun itu harus melalui pintu dia. Ya, dan Mesir bukan negara kecil, Mesir negara besar dan selalu menjadi panutan negara-negara Arab lainnya. Apa yang kebijakan yang dikeluarkan oleh Mesir itu biasanya itu mempengaruhi statement dengan negara sekitar Mesir. Ya. Nah, namun sekali lagi ya kita masih menerawang ini karena hubungan masih ada hubungan gelap di bawah meja antara pemimpin negara Arab itu dengan Barat. Ya. Oke, ini menarik. Saya kembali ke Prof. Alex. Kalau boleh dikatakan, Prof, ya, ini mungkin seperti sebuah film berjudul War Incorporation. Ya. Anda kan tadi katakan belum bisa ditebak akan seperti apa. Akhirnya masih terlalu dini. Tapi kita bisa lihat proyeksi dari Trump, kemudian negara-negara Arab, kira-kira mengarah kemana, Prof? Saya menduga, dan itu namanya dugaan bisa salah ya, Mas Doni, solusinya nanti itu tetap two-state solution. Oke. Hanya negara yang Palestina itu suatu negara modern yang ekonominya booming, real estate ada di situ dan didanai oleh negara-negara kaya Arab dengan suatu bargaining bahwa Amerika akan tetap melindungi mereka dari pemberontakan rakyatnya. Belajar dari kejatuhan Bashar al-Assad, ya kan? Sudah ada presiden Libya, sudah ada presiden Suriah, tentu mereka melihat itu sebagai lampu kuning. Satu saat rakyat saya juga akan memberontak. Yordania, saya berlindung kemana? Satu ya. Kemudian jangan diabaikan juga faktor persaingan dengan Iran kan? Bisa jadi muncul kan? Jadi tetap faktor perlindungan monarki Arab ini datang dari mana? Dan saya duga Trump akan menggunakan kartu itu. Oke?
Iya. Ah. Artinya secara ekonomi memberikan dampak langsung juga kepada Amerika Iya, Serikat kan karena nantinya, prinsip Trump adalah saya tidak mau pengorbanan saya itu sia-sia. Ya, kalau saya beri kamu sesuatu, kamu harus beri saya apa yang saya inginkan. Iya. Dan dia mau minta itu dari Timur Tengah kan? Saya tidak mau melindungi kalian dengan pangkalan militer semua yang saya punya di sini, tapi Anda tidak membayar. Iya. Sekarang saya ingin mengontrol wilayah ini. Saya minta kalian kerjasama dengan saya. Mari kita bangun negara Palestina ini dengan versi saya, ya, dengan ekonomi yang tadi dia dengan Netanyahu bahasakan itu dengan peace through strength. Ya. Artinya berarti Prof, dia akan main kekuatan ekonomi, dia akan main kekuatan militer. Untuk mewujudkan mimpi kontroversial ini. Iya, tapi kan sebenarnya ide atau visi tentang two-state solution itu bisa tercapai, tidak perlu dalam waktu yang terlalu lama begitu. Bisa nggak misalnya selama administrasi Presiden Trump akhirnya ke situ, bukan soal Israel Raya, tapi two-state solution. Two-state solution. Paling tidak dalam waktu 4 tahun periode Trump. Dengan catatan bahwa dia bisa menjinakkan dalam tanda petik Putin dengan selesainya Ukraina ini kan, sehingga tidak ada resistensi kan. Kalau itu semua dia sudah tertibkan, maka dia akan menjalankan ini rencananya. Dan dia tetap membutuhkan Netanyahu di Israel. Dia akan tetap membutuhkan Netanyahu di Israel, dan Netanyahu juga senang-senang saja selama menurut istilahnya siapa itu, Menahem Begin, everything is negotiable except the destruction of Israel, katanya gitu ya. Semua bisa dinegosiasikan, tapi tidak boleh ada kehancuran Israel. Berarti kepentingan Israel itu Netanyahu sudah jelas. Tidak ada lagi existential threat untuk dia di tetangga sebelah itu ya. Jadi kalau bisa diciptakan satu negara yang menurut dia menghilangkan ancaman dia, saya kira tujuan dia udah tercapai. Makanya ketika konferensi pers di Gedung Putih itu senyum-senyum sih. Dia sudah menduga kalau ide ini berlangsung, saya aman. Dan itu sebenarnya mau kasih tahu Prof ke dunia internasional bahwa saya Netanyahu dengan Trump atau Amerika Serikat itu memiliki kedekatan. On the same page. Baik, Bapak-bapak, kita rehat sejenak. Kita lanjutkan diskusi kita setelah azan maghrib yang saat ini sudah masuk waktunya maghrib untuk Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it, too. Terima kasih masih bersama kami pemirsa, kita lanjutkan kembali diskusi kita. Saya kembali ke Kairo, Mesir, Mas Hussein. Saya dengar banyak teman-teman, kerabat, atau mungkin kawan-kawan Anda yang saat ini masih berada di Gaza ya. Sebenarnya bagaimana kondisi nyata di sana dan apa yang paling dibutuhkan oleh warga Gaza, khususnya gelombang yang masih kembali dan mencari reruntuhan tempat tinggalnya dan sebagainya, Mas Hussein? Ya baik, sudah 20 hari sejak diumumkannya kesepakatan mengenyatakan senjata. Namun kondisi krisis kemanusiaan di Gaza ini belum mereda. Terakhir saya dapat kiriman dari sahabat-sahabat saya di Gaza ini, ribuan warga Gaza yang kembali dari selatan ke utara, itu mereka tidur di malam hari di musim dingin. Ini sekarang di Gaza lagi musim dingin ekstrim ini. Mereka tidur di luar rumah. Tidak ada tenda, tidak ada bangunan karena memang sudah dihancurkan, terutama di wilayah utara, di 3 kota besar, Bet Lahia, Jabalia, Bet Hanun. Ini tiga kota ini benar-benar rata dan mereka tidak punya tempat berlindung. Jadi yang sangat dibutuhkan hari ini, pertama tekanan politik penting sekali. Kenapa? Karena banyak bantuan-bantuan yang belum bisa masuk karena kebijakan Israel masih ada di situ. Gaza ini membutuhkan sedikitnya 2.000 kontainer bantuan logistik per hari untuk bisa memenuhi kebutuhan minimum warga Gaza. Namun hari ini yang diperbolehkan masuk itu hanya 600, 700, itu pun diantaranya komersil ya, bukan bantuan kemanusiaan. Nah, dan laporan dari sahabat saya juga yang ada di Rafah ini ribuan kontainer itu sedang ngantri di perbatasan Rafah, tidak bisa masuk. Nah,
barang-barang logistik seperti tenda, kemudian juga pakaian musim hangat itu sangat dibutuhkan sekali di Gaza hari ini, karena itulah yang masih langka sampai hari ini. Ya, Mas Hussein kan kemarin sempat pulang kampung kan, kemudian sekarang sudah balik ke Mesir. Emang ada niat mau masuk Gaza lagi atau gimana nih? Bagi saya masuk Gaza ini bukan pilihan, karena istri saya memang orang Gaza, anak-anak saya ya lahir di sana, kemudian juga keluarganya di sana. Jadi memang rencananya saya sedang menunggu juga perlintasan Rafah ini dibuka agar bisa kembali ke Gaza dan ya ikut-ikut mengawal, melayani warga Gaza yang membutuhkan pengawalan dari kita hari ini. Oke, kalau sekarang memang belum bisa masuk Gaza secara bebas begitu bagi orang masyarakat umum atau seperti apa kondisinya? Yang sudah saya sampaikan tadi di awal, ada 120.000 warga Gaza yang sekarang sedang mengungsi di Mesir. Ya. Mereka pun belum bisa kembali. Mereka belum bisa kembali karena perlintasan Rafah ini belum bisa diaktifasi atau dioperasikan karena kehancuran parah, dan juga memang masih ada kesepakatan yang berjalan. Di antara kesepakatan itu memang belum boleh masuk warga Gaza yang mengungsi, belum boleh masuk. Kalau saya tidak salah itu baru diperbolehkan di bulan ketiga ya, setelah kesepakatan gencatan senjata ini berjalan. Oke, ya baik. Kita berharap mudah-mudahan semua bisa kembali pulih dan normal. Karena itu Prof, ini kan ada 3 fase gencatan senjata. Ya. Ini baru fase pertama. Nanti antar fase akan ada masa tenggang juga. Apakah Anda yakin kita bisa mencapai ke fase terakhir di mana akan pembangunan kembali Gaza itu terwujud? Atau bisa di tengah jalan kemudian Trump ya dengan deal-dealannya dengan Netanyahu akan membuntukan semua upaya perdamaian yang ada di sana? Ya memang agak pelik masalahnya. Tapi kalau pemimpin-pemimpin besar ini bertemu dan menggunakan semua kekuatan yang mereka miliki, mungkin masih ada peluang. Masih ada harapan? Masih ada harapan. Harapan yang pertama adalah Trump menertibkan dulu Netanyahu untuk tidak melakukan apa-apa ya, supaya jangan mengacaukan ini dengan dia punya agresi yang baru. Kemudian yang kedua adalah Trump menekan juga negara-negara Arab, ya Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar untuk ikut supaya pembebasan sandera ini dapat diwujudkan. Nah, kalau 2 faktor itu terpenuhi, maka kita masih berharap bahwa ini bisa gencatan senjata menuju rencana Trump itu tadi. Karena saya tidak yakin bahwa Trump akan mundur dengan apa yang dia sudah umumkan, karena sudah diumumkan ke publik kan, dan sudah sampai pada point of no return. Iya. Ya, akan terbuka lagi peluang itu kalau ada negara Arab baru yang buka hubungan diplomatik dengan Israel. Iya. Arab Saudi misalnya, atau Qatar juga menyusul, ya kan? Kalau itu semua diwujudkan dalam pemerintahan Trump ini, maka rencana si Trump itu tadi akan terwujud. Oke. Apa tahapannya seperti apa kita belum tahu kan, hanya bisa menduga ya. Hanya sudah jelas bahwa economic approach mengatasi masalah politik dan keamanan. Kan paradigmanya di situ ya. Pendekatan ekonomi, menggunakan pendekatan ekonomi untuk menyelesaikan masalah politik. Karena memang selama ini alternatifnya dari mana? Tidak ada kan? Dari Israel juga tidak, dari sumber-sumber lain juga tidak ada. Dan jangan lupa, membangun kembali Gaza itu kan butuh billion of US dollar. Nah, dari mana itu? Kalau negara-negara Arab bisa berkontribusi lebih baik lagi. Dari Amerika saya nggak yakin Amerika mau keluarkan duit itu. Dari negara-negara Arab, negara mereka yang kaya, dan Arab mungkin Saudi khususnya misalnya ya. mungkin Trump akan menekan mereka, kalian harus biaya ini untuk masa depan kalian juga, ya kan? Dan mereka juga berkepentingan untuk punya jaminan masa depan rejim itu. Iya. Karena itu selama ini kan karena dilindungi oleh Amerika semua tuh monarki itu. Iya. Dan apakah Trump tidak akan menggunakan kartu itu? Itu jadi pertanyaan besar kan? Ya, yang penting dia punya kartunya dulu kan. Kapan dia mau keluarin? Kepada ally di Eropa aja dia bilang, lu harus naikkan itu anggaran untuk NATO, kalau tidak saya tarik. Iya kan? Jadi ini sekarang Trump ini menimbulkan banyak tanda tanya dan ketidakpastian. Karena dia ingin mengganti rule based global order menjadi power based
based order, Ya. global order. Yang Ah. mengarah kepada dia sebenarnya. Tatanan global berbasis kekuatan. Iya, iya. Yang kita inginkan adalah tatanan global berbasis hukum internasional. Ya. Tapi Trump kan dia labrak semua itu, Ya. ya kan? Iya. Ini yang menimbulkan ketidakpastian dan ya kita monitor terus dan kita berharap Indonesia juga ikut ambil bagian karena kepentingan kita adalah hukum internasional. Ya. Ya Prof, kan? tadi kita sepakat ya bahwa sebenarnya antara Donald Trump dan Netanyahu itu sudah ada deal-dealan. Kita belum tahu apa sebenarnya sesungguhnya di Iya. balik layar apa. Betul. Tapi dalam posisi sekarang ini, Trump memerlukan Netanyahu sebagaimana Netanyahu membutuhkan Trump. Iya. Artinya Trump harus memastikan Netanyahu tetap menjadi Perdana Menteri Israel, begitu kan? Betul. Dan Netanyahu aman dari ancaman-ancaman Iya, kan ISIS. dalam segala negeri macam. aja Ya. kan dia juga ada Betul. isu korupsi dan sebagainya. Kan? Selama konferensi pers itu, Mas Doni, kalau Anda perhatikan, Netanyahu senyum, jarang dia senyum selama itu. Senyum Iya. kemenangan, Iya. senyum bangga gitu ya. Karena dia sudah yakin apa yang dia inginkan di hatinya, dia nggak ngomong, Iya, iya. pasti sudah tercapai dengan memanfaatkan Iya. Trump ini. Meski saya di awal saya sulit menduga bahwa seorang Netanyahu bisa didesak untuk segera menyetujui gencatan senjata. gitu Iya. kan. Tidak semudah itu. Tidak gitu. semudah itu. Iya. Tapi bahwasanya dia diam selama konferensi pers itu, artinya dia diam di dalam hati dia, tujuan saya sudah tercapai. Iya. Dengan adanya teman sebelah saya ini. Itu Mas Jadi Doni. benar kata Mas Husen Iya. tadi ya, ini memang politisi ini semua Iya, termasuk politik. pemimpin Arab gitu kan. Permainan semua Mas Iya. Doni. Mas Husen, terakhir sebelum kita berpisah, apa yang bisa Anda sampaikan? Setidaknya karena Anda berada di dekat dari sumber yang kita diskusikan selama beberapa waktu terakhir ini, bagaimana negara internasional harus bersikap, kemudian bagaimana kita bisa mendukung tercapainya perdamaian yang permanen dan kembalinya hak-hak masyarakat sipil Gaza. Silakan Mas Husen. Ya, definisi gencatan senjata yang difahami oleh warga Gaza itu ya sebetulnya ketika penjajahan itu sudah tidak ada lagi tanah mereka. Namun kalau kita lihat sekarang ini gencatan senjata yang terjadi, ini bukan pertama kali. 2012 saya juga di Gaza, saya merasakan langsung bagaimana serangan Israel ke Gaza. 2014 juga sama. 12 tahun saya tinggal di Gaza ini memang selalu seperti ini. Ujungnya gencatan senjata dan ini akan dilanggar oleh Israel. Itu bukan hal baru. Ini sudah difahami oleh warga Palestina sendiri gitu kan. Nah sekarang tugas warga dunia, terutama pemerintah ini untuk memastikan sebetulnya bukan ancaman dari Gaza yang harus ditakutkan, tapi bagaimana ancaman bernama Israel ini harus segera dilenyapkan gitu loh. Karena kalau Pak Mbas Doni melihat itu di seragamnya IDF, Israel Defense Force itu ya, itu di sebelah kiri itu mereka badge-nya itu peta. Itu bukan peta Israel, peta negara Arab. Bagi mereka bahwa itu namanya Israel Raya itu nanti seperti itu. Ya, Israel Raya gitu. Nah, itu semua sebetulnya diyakini oleh negara-negara Arab bahwa kami adalah the next target gitu loh. Baik Mesir, kemudian juga Yordan, semua paham itu. Namun mereka semua masih ya tersandra oleh kekuatan bernama Amerika itu kan. Berarti tidak salah dong kalau tadi saya katakan di depan bahwa ini sebenarnya war incorporation, hanya tinggal tunggu waktu. Iya, betul sekali sebetulnya itu, Pak. Nah, Indonesia punya catatan baik ya, tentang bagaimana menjadi negara terdepan dalam menyuarakan dan bergerak, tidak hanya menyuarakan tapi bergerak untuk menghentikan kolonialisme ini dan kalau kita berharap pada negara-negara Timur Tengah ya kita nggak bisa berharap banyak gitu, tapi negara Timur Tengah pun sebetulnya mereka sangat berharap besar dengan Indonesia. Mereka perlu satu negara yang bisa melead mereka, memimpin mereka dalam pergerakan masif untuk melawan hegemoni Barat ini. Dan itu adalah kalau saya lihat ya dengar curhatan dari teman-teman kami di sini, memang mereka berharap besar pada Indonesia untuk menjadi poros itu. Apa yang diharapkan kalau tidak sekedar perjuangan diplomasi, konkretnya seperti apa kira-kira kontribusi Indonesia bisa nyata di sana? Begini, Indonesia negara besar dan punya pengaruh besar. Ya, kalau diplomasi ini sebetulnya semuanya. Kenapa? Karena persatuan diplomasi ini akan berujung pada persatuan ekonomi, pada persatuan militer, gitu kan. Maka yang sangat dibutuhkan adalah keberanian di sini, keberanian dan teladan Indonesia untuk bisa
mengajak negara-negara besar lainnya ya untuk masuk ke satu gerakan ini, dan perlu catatan pentingnya, Indonesia ini menjadi negara yang disegani oleh negara-negara Arab. Kenapa? Karena konsistensi Indonesia yang tidak mau membuka hubungan politik dengan Israel, dan ini menjadi bargaining sendiri, ini menjadi nilai plus sendiri bahwa Indonesia memang negara konsisten dan punya keseriusan besar dalam menghentikan kolonialisme di Palestina. Ya, ini menarik, Prof. Bagaimana Indonesia bisa menangkap peluang untuk memainkan peran yang lebih besar soal perdamaian di Timur Tengah? Indonesia punya sejarah yang cukup solid sebagai prominent state di Global South. Apalagi setelah kita masuk BRICS ini kan. Iya. Nah, tetapi selama ini saya melihat kita hanya bermain normatif saja. Ya tentu saja kalau kita bandingkan peran Mesir, Qatar, Arab Saudi, Turki, kita masih kalah jauh di bawah. Nah, kalau mereka kan dekat dengan epicentrumnya, Prof. Iya, tapi kalau kita lihat sejarah bahwa kita adalah tuan rumah Asia Afrika, kita adalah pendiri non-blok, mestinya kan kita bisa bermain lebih kencang lagi. Tapi kadang-kadang suara kita itu tidak jelas Indonesia maunya apa. Itu harus kita rumuskan. Kalau memang Indonesia itu mengutamakan misalnya kekuatan hukum internasional, ya suarakan itu secara eksplisit, ini posisi Indonesia, ya. Jadi kita jangan bermain hanya normatif saja. Ya. Presiden Prabowo dan khususnya Wakil Menteri Luar Negeri kita kan sudah sering bersuara soal isu Palestina, Gaza dan sebagainya. Iya, saya melihat itu memberikan suatu harapan ya, karena lebih firm kan suaranya dan lebih eksplisit ya. Tapi sampai saat ini saya lihat kita masih bermain di tingkat normatif saja, tidak ada aksi nyata. Nah, karena itu kita berharap ke depannya Indonesia lebih bersuara lebih kencang lagi, terutama untuk membangun tatanan global berbasis hukum internasional, bukan berbasis kekuatan militer atau apa kong kaling kong di antara negara besar. Iya, itu kata kuncinya ya. Iya, ya, Mas. kita berharap perdamaian abadi segera terwujud, tapi paling tidak kita harus lewati dulu 3 fase gencatan senjata ini dengan baik ya, Prof ya. Betul. Dan saya sih tidak berharap seperti analisanya Mas Hussein tadi, ini perang akan pindah-pindah ke negara-negara Arab nanti ya Mas Hussein ya. Mas Hussein, semoga yang terbaik buat Anda dan keluarga bisa kembali ke Gaza ya. Kita doakan semua yang terbaik. Ya. Terima kasih Mas Hussein sudah bergabung. Satu juga yang ya, gimana Mas? Ya, satu hal yang harus diwaspadai juga bahwa Indonesia sekarang sudah lama menjadi target Israel untuk normalisasi. Karena sudah ada suara-suara Indonesia kalau mau signifikan seperti negara Arab, ayo dong buka hubungan dengan Israel dong agar bisa menjadi mediasi. Hati-hati, ini kata-kata sihir ini. Banyak negara-negara Arab jatuh setelah mereka normalisasi, ternyata mereka nggak bisa buat apa-apa untuk Palestina. Kejebak ya. Ini harus diwaspadai juga. Ya, saya setuju dengan statement Anda. Kita berharap statement jawaban balik Indonesia bukan begini, wani piro, karena bahaya kalau seperti itu. Baik, Mas Hussein terima kasih, Prof terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan diskusi yang berikutnya. Baik, pemirsa. Inilah akhir jumpa kita dalam NTV Prime.